Kemiskinan itu faktornya banyak. Bisa dari pendidikan, kesehatan, terbatasnya akses informasi, dan juga yang lain-lain. Ya, dari salah satu penyebab kemiskinan yang membuat orang itu tidak bisa tambah kaya adalah mereka itu bekerja di bidang yang salah. Ya, karena menurut dari Pareto Rule, prinsip 80-20 mengatakan bahwa 20% bidang pekerjaan itu menghasilkan 80% kekayaan. Dan 80% bidang pekerjaan itu menghasilkan 20% kekayaan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tidak terjadi yang namanya keseimbangan. Ya, ada bidang-bidang tertentu yang bisa menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan dengan bidang lain. Ya, gue kasih contoh customer service misalnya. Kalau misalkan lu kerja sebagai customer service, lu mau kerja sampai bongkok pun, lu gak bakal bisa dapat gaji 20 juta. Ya, kecuali lu kerja jadi virtual assistant di luar negeri, itu mungkin masih bisa. Ya, tapi untuk kebanyakan orang, ya kerja di bidang yang salah, itu ada batasnya. Ada ceilingnya. Ya, itu nggak bisa lu tembus. Mau lu kerja serajin apapun, sepinter apapun, kalau misalkan lu bekerja di bidang yang salah, itu akan sulit ya buat mencapai gaji yang lebih tinggi. Jadi makanya di video kali ini, gue pengen ngebahas ya, jurusan kuliah apa aja yang harus lu hindarin supaya lu itu bisa mendapatkan kekayaan yang lebih gampang dibandingkan dengan bidang lain. Ya, dan gue akan kasih 3 jurusan kuliah yang terburuk. Ya, gue akan mulai dari yang buruk sampai yang terburuk. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, gue akan taruh ini di sastra. Ya, jurusan sastra, baik itu sastra Inggris, sastra Mandarin, sastra Jepang, atau sastra apapun itu. Ya, kenapa gue taruh di sini? Karena menurut gue, kalau misalkan orang itu cuma ngandelin kuliah ini doang, lu bakal kalah sama yang otodidak di luar sana. Dan kalau misalkan lu bisa belajar secara otodidak, ya ngapain lu harus kuliah sastra? Ini kan buang-buang waktu juga. Ya, jadi memang ini tuh salah satu jurusan yang kurang worth it menurut gue. Karena prospek karir ke depannya, contohnya dia kerja sebagai translator, editor, atau mungkin guru bahasa, itu juga nggak mendapatkan gaji yang tinggi di Indonesia. Jadi kalau misalkan lu kuliah ini, ya kemungkinan besar nanti pada saat lulus, itu lu nggak bekerja sesuai dengan bidangnya. Ya karena banyak juga teman gue yang jurusan sastra, ujung-ujungnya mereka nggak ada yang kerja sesuai dengan jurusan kuliahnya. Jadi kalau gitu buat apa kan mereka kuliah? Oke, kita lanjut. Di peringkat kedua, gue akan taruh ilmu komunikasi. Ya, jurusan ini menurut gue ini sangat umum dan terlalu banyak pesaingnya. Jadi kalau misalkan lu lulus dari kuliah ini, lu itu nggak ada pembedanya antara lu dengan jurusan anak lulusan ilmu komunikasi yang lain. Karena saking generiknya dan juga saking terlalu banyaknya. Dan menurut gue di sini juga jurusan ini tidak mengajarkan hard skill apapun. Ya, mungkin dia belajar cara mau komunikasi, cara bisa ya menyampaikan ya pemikiran dengan baik kepada orang lain, tapi kan ini juga masih bisa dipelajari oleh membaca buku. Ya, lu bisa baca buku yang How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Lu juga bisa baca Bicara Itu Ada Seninya dari Oh Soo-yang. Dan lu juga bisa baca buku-buku yang lainnya. Dan lu gak harus sampai spend waktu 4 tahun buat pelajarin ini. Ya, untuk suatu jurusan yang tidak ada hard skill-nya. Dan jurusan ini, kalau misalkan tidak punya skill lain yang khusus seperti copywriting, desain, videografi, digital marketing, atau yang lain, itu lu bakal susah buat dapat kerja dengan gaji yang bagus. Ya, karena balik lagi, jurusan ini tuh sangat umum, sangat general, dan dia nggak mengajarkan hard skill. Ya, jadi kalau misalkan lu pengen kerja setelah lulus pakai jurusan kuliah ini, lu harus mastiin bahwa lu itu punya skill penunjang lain. Ya, kayak yang gue bilang tadi, bisa copywriting, videografi, dan yang lain-lain. Jadi, dan banyak juga pekerjaan ya, yang di bidang komunikasi ini juga dimasukin sama bidang lain. Jadi memang ini nggak ada competitive advantage-nya lagi sama sekali di bidang pekerjaan. Jadi makanya gue taruh ini di nomor 2. Dan terakhir ya, jurusan terburuk yang ada di peringkat ketiga menurut gue adalah perhotelan. Ya, ini menurut gue jurusan yang paling buruk dan kalau bisa lu harus hindari 100% kalau misalkan lu pengen dapetin kekayaan. Ya, kenapa? Karena perhotelan itu menurut gue yang paling banyak buang uang. Ya, lu bisa keluarin misalkan 150 juta atau 200 juta. Ini menurut gue ya biaya kuliah yang cukup umum ya, apalagi kalau misalkan lu kuliah di kuliah yang swasta. Ya, tapi returnnya itu sangat tidak seimbang. Kalau misalkan jurusan-jurusan yang lain yang tadi gue sebutin, kalau lu berhasil dapetin kerjaan, kemungkinan besar gajinya UMR. Tapi kalau misalkan lu kerja ya di bidang perhotelan, misalkan lu jadi kitchen, waiter, dan segala macamnya, itu gue yakin ketika lu baru lulus, fresh graduate, itu lu gak akan dapat gaji UMR. Ya, bisa dapat gaji 5 juta, jadi orang kitchen atau waiter itu setelah lulus itu sangat amat luar biasa sekali. Kan gak mungkin bisa dapetin, biasanya rata-rata 3-4 juta, atau biasanya dibayar per hari.
Ya, disebut dengan daily worker kalau di kitchen. Ya, jadi ini tuh lu bayangin aja, lu udah nge-spend uang 100 sampai 200 juta, terus juga spend waktu 4 tahun ya, cuman untuk kerja yang penghasilannya di bawah UMR ya. Dan belum lagi lu ini belajar suatu jurusan yang akan ujung-ujungnya menjadikan lu babu. Ya, gue bilang memang semua karyawan itu babu. Tapi kalau mereka itu babu yang tadi itu, setidaknya mereka itu masih kerja di bawah AC. Di dalam sebuah ruangan lah, adem. Kalau misalkan lu ya kerja di perhotelan terus lulus, itu lu kerjanya bukan di bawah AC lagi, di dapur, no AC-nya nggak ada ya. Jadi ini adalah jurusan yang paling tidak worth it menurut gue. Ya, lu kerja bukan cuma jadi babu tapi babunya babu. Ya levelnya di bawah lagi dari sebelumnya. Jadi mendingan kalau misalkan lu pengen ujung-ujung kerja di perhotelan, ya menurut gue ini nggak pantas sih buat dijadiin S1. Ya, cukup D3, cukup oke. SMK pun udah oke sebenarnya, nggak harus sampai kuliah. Apalagi ini kuliahnya, nanti kan harus bikin skripsi. Bikin skripsi itu buat apa sih buat perhotelan itu sebenarnya? Mereka kan tidak dituntut untuk berpikir kritis juga, nggak dituntut juga untuk menggunakan laptop, gituin nulis kata-kata di Word dan segala macam. Enggak, mereka itu kan dituntut untuk bisa melakukan apa yang disuruh sama atasannya. Mereka nggak dituntut untuk berpikir kritis. Ya, jadi menurut gue di sini perhotelan memang suatu jurusan yang paling sampah lah menurut gue. Ya, ini buang-buang waktu. Ya, uang lu bakalan habis doang, ya cuman untuk kuliah perhotelan. Dan kalau dari segi biaya, ini gue coba simulasikan ya. Kalau misalkan lu itu let's say ya 150 juta sampai lulus. Ya. Dan ketika lu lulus, lu digaji 4 juta misalnya. Dan dari 4 juta ini, yang bisa lu simpen sebulan itu cuma 1 juta misalnya. Ya berarti buat lu bisa balik modal yang 150 juta itu, lu butuh 150 bulan. Ya. Dan 150 bulan itu setara dengan 12 tahun, bro. Ya, 12 tahun loh. Lu bayangin. Dan perkembangan teknologi selama 12 tahun itu kan pasti udah masif. Dan apakah lu bisa menjamin selama 12 tahun ini, lu itu nggak tergantikan sama AI atau robot? Ya, gue yakin enggak. Lu pasti bakal tergantikan. Jadi makanya, ini sangat tidak worth it. Dan lu belum tentu bisa balik modal. Udah balik modal lama, belum tentu bisa balik modal pula. Jadi lu harus menghindari jurusan inilah kalau misalkan lu pengen kuliah. Oke, mungkin sekian buat video kali ini. Tujuan gue untuk bikin video kali ini bukan untuk menjelek-jelekan jurusan kuliah manapun, tapi buat kalian itu bisa berpikir lebih kritis lagi sebelum mengambil jurusan kuliah. Dan gue ya sadar juga di beberapa sekolah itu tidak mengajarkan ya jurusan kuliah yang terbaiknya diambil seperti apa. Dia juga nggak bisa melihat ya kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar itu sekarang seperti apa. Dan kurikulum yang ada di SMA juga biasanya suka outdated, jadi nggak bisa memberikan kalian gambaran yang bagus terhadap jurusan apa aja yang bisa diambil. Ya karena memang tidak seimbang. Ada beberapa bidang yang lu cuman butuh kerja lebih keras sedikit, terus gaji lu bisa 10 juta ke atas. Tapi ada juga bidang yang lu mau kerja setengah mati pun dapat gaji 10 juta ya susah. Ya. Jadi semoga di video kali ini bisa membantu kalian. Semoga kalian itu bisa menghindari jurusan-jurusan ini dan kalian bisa memilih bidang yang lebih tepat, yang bisa membuat kalian mendapatkan gaji yang lebih tinggi supaya kalian juga bisa membantu keluarga kalian. Oke, sekian buat video kali ini. Terima kasih.